Hai, nama saya Muhammad Faizal, NIM 19080310-2002. Saya dari D3 Administrasi Keuangan, Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Jember. Di sini saya akan bermain peran mengenai deposito mudharabah. Selamat pagi Pak, silakan duduk. Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faizal. Saya dari pihak bank. Apakah ada yang bisa dibantu? Saya ingin melakukan deposito mudharabah. Oke, apakah hanya ingin melakukan deposito mudharabah Pak atau ada yang lain? Ya, kurang lebih kepentingan saya itu saja. Oke, sebelumnya apakah Bapak sudah tahu mengenai deposito mudharabah? Untuk mengenai tabungan deposito saya hanya mengetahui sedikit, Pak. Mungkin bisa dijelaskan. Baik, kalau seperti ini jika saya menjelaskan pengertian deposito mudharabah ya Bapak ya. Deposito mudharabah adalah produk simpanan dari lembaga keuangan syariah dalam jangka waktu tertentu dengan prinsip bagi hasil atau mudharabah mutlak. Presentasi bagi hasil dilakukan secara transparan di awal pembukaan rekening. Transaksi produk deposito mudharabah menggunakan akad bagi hasil mudharabah yang adalah akad kerjasama usaha antara pihak pertama yaitu nasabah dan pihak kedua yaitu bank. Besaran bagi hasil atau nisbah dalam deposito mudharabah ini ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing kedua belah pihak dalam presentasi yang sudah ditentukan. Meski begitu, gak tertutup kemungkinan bank sudah memiliki besaran nisbah yang disesuaikan dengan jangka waktu. Di sini kami memiliki minimal 1 juta rupiah Bapak. Dalam sistem mudharabah ini, jika pengelolaan dana menghasilkan keuntungan akan dibagi dua antara pihak bank dan nasabah. Dalam sistem mudharabah ini, jika pengelolaan dan menghasilkan keuntungan maka akan dibagi dua Bapak antara nasabah dan juga pihak bank. Namun jika mengalami kerugian, maka yang akan menanggung sendiri itu hanyalah nasabah Pak, dan pihak bank tidak mengikuti dalam proses kerugian tersebut. Sampai sini apakah ada pertanyaan lagi Pak? Ya, cukup itu saja. Lalu untuk sistemnya bagaimana ya? Oke, untuk sistemnya bagi hasil ini Bapak ya. Baik, untuk sistem bagi hasilnya menggunakan rumus Bapak. Dalam rumusnya itu nominal deposito yang Bapak berikan kepada bank akan dikali persentase bagi hasil yang sudah disepakati antara kedua belah pihak, sehingga keuntungan bank pada per bulan tersebut akan ditambahkan ke dalam deposito yang Bapak miliki. Apakah ada pertanyaan lain Bapak? Oh ya, izinkan tanya sedikit. Saya ingin bertanya mengenai kelebihan atau mungkin manfaat dari itu. Oke, untuk manfaatnya sendiri ya Bapak ya. Ya. Karena dalam transaksi perjanjian awalnya menggunakan akad mudharabah yaitu bagi hasil, ada beberapa manfaat yang bisa didapatkan oleh nasabah. Yang pertama yaitu keuntungan dari usaha meningkat. Secara gak langsung nisbah yang didapat nasabah juga ikut naik seiring dengan kenaikan oleh deposito yang Anda berikan kepada bank. Yang kedua, bank gak wajib membayar bagi hasil secara tetap seperti pemberlakuan bunga di bank konvensional seperti Bank BRI, BCA atau Mandiri. Nisbah deposito mudharabah disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha bank mengenai pengelolaan uang yang Bapak berikan kepada bank. Yang ketiga, usaha yang dijalankan bank sesuai syariat dan halal sesuai dalam tuntunan agama. Oke Pak, terima kasih dengan penjelasan deposito mudharabahnya. Jadi saya semakin yakin mengenai tabungan tersebut. Baik, kalau seperti itu silakan mengisi form yang ada di sini. Ya. Sertakan fotokopi identitas diri seperti KTP, SIM atau paspor. Kalau KTP asli boleh Pak? Boleh Bapak, saya akan kita fotokopikan di sini. Oke, siap. Dan beserta NPWP ya Pak ya. NPWP saya adanya Pak. Baik. Dan saya sudah terima dan minimal uangnya itu 1 juta rupiah Pak. Baik. Ini sudah saya terima, silakan mengisi form di sini Pak ya. Selanjutnya Pak mengisi form, izinkan saya untuk memproses ini Pak ya. Iya Pak. Baik, apa sudah saya Pak? Ya, udah Pak. Ini KTP Bapak, ini NPWP dan ini buku tabungan yang sudah kami proses Bapak ya. Ini akan saya terima. Apakah ada yang lain Bapak? Oh tidak, sudah cukup.
Ya, terima kasih Bapak ya. Hai, nama saya Muhammad Faizal, NIM 190803 10/2002. Saya dari D3 Administrasi Keuangan, Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas Jember. Di sini saya akan menjelaskan mengenai SOP Mudharabah. Akan membahas mengenai standar operasional, prosedur atau SOP. Standar operasional atau SOP merupakan rancangan kegiatan yang diterapkan oleh seorang manajer agar tujuan lembaga tercapai dan mewujudkan visi misi, yaitu memberikan kemudahan kepada para nasabah sehingga dapat menabung sesuai prosedur yang dibuat, meskipun masih ada sebagian kecil dari anggota tabungan yang tidak mematuhi SOP tabungan mudharabah. Hal ini disebabkan karena sebagian masyarakat yang tergolong awam khususnya pada tabungan mudharabah, Tamara dan Taska. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian tabungan mudharabah, Tamara dan Taska. Tamara singkatan dari tabungan masyarakat sejahtera, yaitu tabungan atau simpanan masyarakat yang transaksinya dapat dilakukan sewaktu-waktu. Sedangkan Taska yaitu tabungan sukarela berjangka, yaitu tabungan atau simpanan masyarakat yang transaksinya tidak pada waktu jatuh tempo dan biasanya berjarak, yaitu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan sampai 12 bulan. Berdasarkan standar operasional prosedur atau SOP, berkaitan dengan pembukaan rekening yang berkaitan dengan nasabah atau anggota mengisi permohonan pembukaan rekening dengan melampirkan yang pertama, fotokopi KTP atau SIM atau tanda pengenal yang lain, memberikan tanda tangan atau rangkap 3, mengisi slip setoran, dan selanjutnya mengesahkan permohonan pembukaan rekening dilakukan oleh teller dan diketahui manajer cabang atau manajer kantor pusat yang berkaitan mengenai penerbitan buku tabungan. Yang kedua, penyetoran. Nasabah atau anggota mengisi dan menandatangani slip setoran. Nasabah kemudian menyerahkan slip dan buku tabungan tersebut kepada teller atau kasir yang menerima atau memeriksa kebenaran penulisan slip atau bukti-bukti tanda pengenal yang lain. Kemudian setelah validasi berkas, teller mencocokkan saldo tabungan dengan arsip. Kemudian setelah memvalidasi, teller menyerahkan kembali buku tabungan serta slip setoran lembar kegiatan. Yang ketiga berkaitan dengan penarikan, yaitu nasabah mengisi slip penarikan rangkap 3 yang berisi yang pertama itu untuk pembukaan, yang kedua untuk teller, dan ketiga untuk dipegang oleh nasabah tersebut. Yang kedua, nasabah menyerahkan slip setoran dan buku tabungan disertai kartu identitas. Yang ketiga, teller memeriksa kebenaran penulisan skrip, kartu identitas, dan tanda tangan dan mencocokkan dengan saldo rekening tabungan. Yang keempat, setelah memvalidasi atau validasi berkas, teller menyerahkan kembali buku tabungan disertai nominal kepada nasabah. Yang kelima, perhitungan uang oleh nasabah dilakukan di hadapan teller, yaitu yang terakhir penutupan rekening. Yang berkaitan dengan yang pertama, nasabah mengisi belangko permohonan penutupan rekening tabungan yang telah disediakan. Kemudian nasabah mengisi slip penarikan rangkap 3. Yang ketiga, yaitu nasabah menyerahkan slip, buku tabungan, dan belangko permohonan yang telah ditandatangani dan disertai kartu identitas diri. Yang keempat, teller memeriksa kebenaran slip tabungan dan permohonan tutup rekening. Yang terakhir, yaitu setelah memvalidasi berkas, teller menyerahkan kembali slip rangkap 3 kepada nasabah disertai nominalnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.